Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Om Ali di Ruang Mutualisa. Dan pada hari ini kita ada di program Ruang Belajar. Dan tema pada hari ini kita akan belajar tentang matematik. Saya akan mengajak adik-adik semua untuk belajar matematika secara asik. Dan hari ini kita ditemani oleh Pak Ahsan. Oke, Pak Ahsan. Aduh, di sini gimana ini? Tadi kok bisa nggak kelihatan Pak Ahsan? Saya pakai jurus dari Jepang ini, Pak. Oh gitu ya, sakti ninja pasti. Iya. Naruto, Pak, saya. Naruto. Oke. Saya Takashimura. Nggak mahal-mahal. Takashimura. Oh iya. Oke. Ini sudah ada Pak Ahsan, wajah yang tidak asing lagi. Silakan Pak Ahsan mau memberikan pesan terakhir. Oke, Pak Ahsan akan mengajari kita bagaimana caranya belajar matematika secara asik. Saya juga masih penasaran, gimana nih Pak Ahsan? Tapi pengen kenal dulu ya Pak Ahsan ya. Sepertinya mungkin sudah banyak yang kenal, tapi halayak di luar sana mungkin belum tahu bahwa Pak Ahsan dulu adalah seorang aktor laga katanya. Tidak hanya aktor laga, Pak. Atlet, Pak. Atlet ya? Iya. Kayaknya atlet apa nih Pak? Atlet itu, Pak. Catur. Catur. Kelihatan ya, sangat atletis sekali. Iya. Black and white, Pak. Gimana Pak Ahsan, ini matematik itu apa sebenarnya? Matematik ya, jadi matematik itu adalah matematika asik, Pak. Jadi kita belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, seperti itu, Pak. Nggak bikin stres ya? Nggak bikin stres, tapi walaupun nanti juga tidak bikin stres. Oke. Gimana maksudnya? Karena saya dulu paling menakutkan adalah belajar matematika. Saya sering, meskipun nggak bolos sih, tapi ya nilai saya lumayan sih waktu itu ya. Saya nggak ada nilai yang B. Oh, luar biasa. C. Oke, silakan. Mungkin butuh sesuatu mungkin untuk menjelaskan. Saya itu tadi kayaknya bawa sesuatu, Pak. Tapi kok saya tidak menemukan itu di saku ya? Mungkin di saku. Di saku. Oh, tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Atau mungkin Bapak membawanya? Benar-benar Bapak seorang pesulap ya? Bisa tolong apa namanya? Saya sulap ya. Iya, sulap. Biar ada sesuatu ya. Oke. Saya akan membaca pikiran Pak Ahsan dan akan saya sulap sesuatu. Oke, Pak Ahsan silakan baca Yasin tanpa nafas. Oke. Sup. Nah, ini kayaknya Pak Ahsan. Ini apa ini, Pak? Saya juga nggak tahu ya, Pak. Coba mungkin Pak Ahsan, saya ini menebak dari isi hati Pak Ahsan. Oh iya. Saya buka ya, Pak? Ya. Ayo, kira-kira apa isinya? Baca dulu mungkin. Baca dulu. Sebentar Pak, buka. Nunggu adzan maghrib Pak. Buka. Buat puasa, Pak. Buka saja kalau berani. Oke. Ya. Kira-kira isinya apa, anak? Tebak, ayo tebak. Pensil? Bukan. Apa Pak ya? Ya. Astagfirullahaladzim Pak. Hati-hati Pak. Tara. Wah, rambutan. Apel ini Pak, apel ya. Ini apel. Saya kira rambutannya sudah potong gundul, bukan ini ya? Apel. Oke. Jadi ini sudah. Kenapa bawa apel Pak? Jadi hari ini kita akan belajar. Pak Ahsan jualan apel juga? Oh enggak Pak. Oke. Ya, saya hanya kurirnya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan sebuah apel. Kira-kira kita akan belajar apa ini? Ya, penasaran? Simak terus ya. Jadi hari ini Pak Ahsan punya apel. Iya. Bagus sekali apelnya, masih ada capnya Pak. Oke. Mau diapain ini Pak apelnya Pak? Iya. Apa hubungannya apel dengan matematik tadi Pak? Oh ya. Jadi Pak Ahsan punya apel nih Pak. Sedangkan di sini ada saya dan ada Bapak. Oke. Iya. Kira-kira bagaimana agar apel ini bisa dimakan kita berdua Pak? Oke, biar dimakan kita berdua. Iya. Oke. Kira-kira menurut anak-anak bagaimana? Agar apel ini bisa Pak Ahsan bisa makan dan Bapak juga bisa makan. Maaf Pak, siapa Pak? Saya Pak Ali. Pak Ali, oh ya. Om Ali boleh Om Ali. Ya. Jadi dengan apel ini kita akan belajar. Kita akan belajar matematik menggunakan apel ini. Ya, perhatikan ya. Ada satu apel, sedangkan di sini ada dua orang. Kira-kira bagaimana agar kami bisa mendapatkan apel yang sama? Ayo, kira-kira bagaimana? Ya, jadi yang kita butuhkan adalah pisau. Jadi pisau. Kita butuh pisau. Oke, butuh pisau lagi? Butuh pisau lagi, Pak. Saya sulap lagi. Oke, siap. Oke.
Saya sulap lagi pisau. Set. Iya. Wah, oke. Wah, Pisau dan luar piringnya, Pak. biasa sekali. Gimana, Pak Hasan? Ngomong di tangan Bapak ada apa kok bisa memberikan apa yang saya inginkan, Pak? Saya memang sudah sejak kecil sudah belajar sulap, Pak. Oh iya iya. Dulu waktu SD saya jarang masuk kelas, Pak. Oh, Saya iya. belajarnya sulap. Belajarnya sulap. Oke. Ya, jadi apel ini agar bisa kita makan bersama, maka kita harus membaginya menjadi berapa? 2. Ya, karena ada 2 orang. Oke, kita bagi bersama-sama. Oke. Ya. Hati-hati, Pak, ngirisnya. Ya, hati-hati ya. Mungkin ada. Oh ya. Oke. boleh. Oke. Kecuali Bapak ini punya debus ya. Oke. Ngirisnya biasa aja ya, Pak ya? Ya, bisa aja. Oke. Saya udah biasa, Pak. Sudah biasa diiris-iris ya. Udah bisa diiris. Oke. Ya, ya. Ya. Oke. Maka kita bisa membagi satu apel menjadi 2 bagian yang sama. Jadi tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kalau di kelas sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah mengenal pecahan, hari ini kita akan mengenal pecahan lebih lanjut. Tadi kan diiris, Pak, nggak dipecah. Oh iya, ya ya. Jadi kenapa? Karena pecahan itu artinya adalah bagian dari Oke. keseluruhan, ya Oh, anak-anak. oke. Walaupun ini tidak dipecah, tapi ini merupakan bagian dari keseluruhan. Makanya dinamakan pecahan. Tuh. Ya. Ini masih bisa diiris lagi ya, masih bisa dipotong Ya. lagi ya. Oke, sekarang ini sudah dibagi 2 sama besar. Kemudian Pak Aksan bagikan ke Om Ali. Oke, Ya. terima kasih Pak Hasan. Pertanyaannya, berapa bagian yang Pak Ali punya? Berapa bagian apel yang Pak Ali punya? Ya. Berapa, ayo? Berapa? Ya, benar. Jawabannya adalah setengah. Kenapa? Karena satu apel dibagi 2. Jadi, satu apel dibagi 2. Oh, Dua. sengaja. Kenapa nggak bilang 1/2, Pak? Ya, satu apel dibagi 2 itu disebut setengah atau 1/2. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin adik-adik juga bisa sambil motong apel ya di rumah ya. Ya, boleh motong apel ya, tapi jangan. Iya, iya. 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 Oke. Motong buah ya. Ya. Sekarang, kalau tadi kita sudah belajar satu apel dibagi 2, maka disebutnya 1/2 atau setengah. Kalau satu apel, ini ada apa lagi? Dibagi menjadi 4, maka namanya adalah berapa? Berapa? Ya, 1/4. Oke, Oke. kita bagi 1/4. 1/4. Tapi hati-hati main benda tajam ya, Ya. adik-adik ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya. Pak Hasan. Oke, Pak Hasan silahkan. Harus sama besar ya, Harus sama sama persis. Ya. Ya. Jadi untuk bagian ini dinyatakan 1/4 karena satu bagian dari karena satu apel dibagi 4. Ya. Jadi ditulisnya seperti ini. 1/4. Satu bagian dari jumlah keseluruhannya. Itu namanya pecahan. Bisa disebut 1/4 atau 1/4. Seperti itu. Kalau dibagi 8 jadi 1/8. Ya. Dibagi 16, 1/16. dibagi 100. 1/100. Tapi susah kayaknya Oh iya, bagi susah. apelnya 100 ya. Iya. Iya. Menarik sekali. Menarik ya. Jadi kita sudah melihat semuanya ada 1/4. Ya. Jadi Om Ali, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini Pak Aksan menunjukkan A per B. Ya, pecahan itu berarti contohnya seperti ini. A itu disebut sebagai pembilang. Pembilang. Yang di atas ya. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Jadi kalau tadi kan 1/4 itu 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Coba ingat tidak? Yang atas namanya apa? Pembilang. Pembilang. Yang bawah penyebut. Jadi untuk memudahkan kita mengingat pembilang, kita ibaratkan itu adalah elang, Pak. Elang, karena di atas ya. Karena di atas ya.
Dan penyebut kita ibaratkan penyu. 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 Karena penyu kan berenang ya, Pak. Berenang Ya, di air ya. Elang berenang ya, Pak ya. Iya. Mungkin bisa juga. Oh, bisa juga. Elang yang sedang menyamar jadi penyu. Wah, iya. Jadi, Tapi biasanya di atas kan, iya. elang di atas. Elang biasanya di atas, penyu di bawah. Jadi pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah. Seperti itu, Pak. Jadi cara melihatnya elang Ya. dan penyebut. Iya, penyu ya. Penyebut ya. Oke, silakan adik-adik semoga bisa memahami ya. Jadi yang di atas itu namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Oke, adik-adik tadi Pak Aksan sudah belajar tentang cara membagi pembagian atau pecahan. Pak Aksan sudah mengiris apel menjadi 4 bagian. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Aksan ya yang akan Pak Aksan berikan kepada adik-adik ini? Sepertinya saya butuh sesuatu, Pak, yang Iya, bisa apa buat Pak? saya Mobil? Motor? bukan. Oke. Saya ingin Rumah. tangan saya bisa menari dengan indah, Pak. Oke, sepertinya butuh selendang ya. Bukan. Oke. Papan tulis saja, Pak. Oh, papan tulis. Ribet banget ya. Saya butuh papan tulis. Oke, Pak. Saya akan sulap dulu. Papan tulisnya warnanya apa, Pak? Papan tulisnya saya inginnya warnanya putih saja, Pak. Putih. Oke. Saya bisa menangkap apa yang Pak Aksan minta. Coba Pak Aksan bisa ke sana energinya biar saya salurkan. Oke. Oke. Oke, silakan Pak Aksan menghitung 1 sampai 3. Nanti benda yang Pak Aksan inginkan ada di depan Pak Aksan. 1, 2, 3. Wah. Wah, Udah? Pak. Ini yang dibutuhkan Pak Aksan? Oh iya ini Pak, Ya. Iya. Ini nanti tagihannya langsung ke rekening Pak Oh Aksan. iya, siap. Jadi ketika satu apel dibagi menjadi 4 bagian, maka satu bagiannya ditulis 1/4. Kalau 2 bagian berarti 2/4. Kalau 3 bagian 3/4. Nah, tadi kita sudah belajar menggunakan apel. Sekarang kita akan belajar menggunakan garis bilangan. Nah, bila garis bilangan ini kita ibaratkan satu apel. Ketika apel kita bagi menjadi 2, maka garis ini kita juga bagi menjadi 2 dengan bagian yang sama. Ya. Tadi berapa? Satu apel dibagi 2? Ya, jawabannya adalah setengah. Kemudian, kalau satu apel kita bagi menjadi 4, ya. Ini satu apel kita bagi menjadi 4. Ya. Kalau kita mendapatkan satu bagian apel, maka ditulis 1/4. Kalau kita mendapatkan 2 bagian apel yang dibagi 4, maka ditulis 2/4. Nah, kalau kita mendapatkan 3 bagian dari apel yang dibagi 4, maka 3/4. Kalau kita mendapatkan semua bagian dari apel yang dibagi 4, maka kita mendapatkannya ya 1 atau 4/4. Ya, ini juga sama tadi ya. Ketika kita mendapatkan 2 bagian dari apel yang dibagi 2, maka kita dapatnya 1 atau 2/2. Ini sama. Sampai sini paham? Nah, sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Halo, kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Ya? Pak Aksan, menarik sekali ternyata ya belajar matematika. Saya tadi kebayang sangat susah, ternyata mudah banget. Ya. Tapi saya boleh tanya nggak? Itu kan ada 2 garis. Nggak boleh tanya? Oh, nggak boleh? Oh, boleh, silakan. Oke. Saya mau bertanya kenapa itu ada 2 garis? Kenapa ada 2 garis yang sejajar, terus yang di sana ada setengah, yang di tengah itu, kemudian di sini 2/4. Pak Aksan, tolong dong jelaskan ke saya, ke adik-adik juga. Oh, iya. Oke. Ada satu apel yang kita bagi menjadi 4, kemudian dua bagian tersebut dari satu apel tadi Pak Aksan berikan ke Om Ali. Yeah. Nah, sekarang Om Ali tolong bandingkan apakah sama? Ya.
Sama ya? Ya. Jadi Sama. jadi setengah itu sama dengan 2/4. Nah, ini yang dinamakan pecahan senilai, Om Ali. Ya. Gampang sekali ya belajar pecahan ya. Saya jadi pengen masuk SD lagi. Ada Ya, lagi, ya. Pak Hasan? 2/4 itu bisa senilai dengan setengah, itu bisa dibuktikan dengan pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga bagian 1/2 dengan 2/4 itu dikatakan senilai. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Ada pertanyaan? Nah, untuk satu apel tadi kita bagi menjadi 2, maka satu bagian tadi disebut setengah. Ya. Kemudian ketika satu apel kita bagi menjadi 4, maka bagiannya itu adalah ketika hanya mendapatkan satu bagian, berarti satu bagian dari 4, 1/4. Ketika mendapatkan 2 bagian dari 4, maka 2/4. Ketika mendapatkan 3 bagian dari 4, maka ditulis 3/4. Dan ketika mendapatkan 4 bagian dari 4, berarti mendapatkan semuanya, maka disebut 4/4. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Ya. Sekarang, kalau Pak Aksan tanya, ada 2/4, ada 3/4, dan ada 1/4. Manakah yang lebih kecil nilainya? Ya, bisa melihat pada garis bilangan. Oh, ternyata yang paling kecil nilainya adalah 1/4. Ya, berarti yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian nilai yang lebih besar dari 1/4 adalah 2/4. Dan nilai yang lebih besar dari 2/4 adalah 3/4. Nah, jadi untuk mengurutkan pecahan, kita lihat terlebih dahulu adalah penyebutnya. Ya, apabila penyebutnya sudah sama, maka kita bisa urutkan dari pembilangnya. Kalau ada 2/4, 3/4, dan 1/4, kalau kita urutkan, itu menjadi yang paling kecil apa tadi? Ya, 1/4. Kemudian berikutnya adalah 2/4, dan selanjutnya adalah 3/4. Nah, ini harus diingat-ingat ya, apabila akan mengurutkan pecahan, pembilangnya, kalau ingin mengurutkan pecahan, penyebutnya harus sama dulu, disamakan terlebih dahulu. Kalau sudah sama, kita baru bisa melihat bahwa nilai mana yang lebih kecil dan nilai mana yang lebih besar. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu Om Ali. Untuk mengurutkan pecahan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya, penyebutnya. Yang di bawah ya? Yang di bawah, penyunya ya, penyu. Penyu. Ya. Kemudian, kalau penyebutnya sudah sama, maka kalau kita ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka nilai pembilang yang angkanya kecil, nah itu yang Paling kecil. Yang paling kecil. Oke. Yang pembilangnya angkanya besar, berarti itu yang nilainya yang lebih besar. Lebih besar. Iya. Ternyata mudah sekali ya. Saya Ya. tadi berpikir matematika sangat berat dan sebagainya. Ternyata sangat mudah. Gimana? Adik-adik di rumah juga saya kira sudah menyimak tadi ya pemaparan dari Pak Aksan. Dan semoga adik-adik juga sama dengan Om Ali merasa tercerahkan ya. Oke, Pak Aksan, apalagi kira-kira nih yang mau kita bahas pada hari ini, pada matematik kita pada hari ini? Ya. Mungkin nanti kita akan bahas di seri selanjutnya ya Om Ali. Oh gitu, Ya. oke, kan akan banyak seri ya. Akan banyak seri. Jadi untuk hari ini cukup ya. Cukup. Kita sudah membahas tentang pecahan, kita jadi tahu tentang pembilang dan penyebut. Pembilang itu sama dengan elang karena di atas, penyebut itu sama dengan penyu karena di bawah.
tadi juga sudah bereksperimen ya dengan apel yang diiris, juga dengan garis, juga lingkaran ya. Dan semoga ini bisa mempermudah adik-adik untuk belajar matematika, sehingga matematika tidak menjadi momok yang menakutkan, tapi sesuatu yang mengasyikkan. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menyimak matematik pada hari ini. Semoga adik-adik sebagai pembelajar muda terus giat belajar di rumah, dan jangan lupa seri matematik akan datang setelah ini juga. Akan banyak sekali seri, dan adik-adik bisa belajar di rumah sambil terus menjaga kesehatan dan tetap asik dengan matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.